Halo Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Dan kali ini kita bakal bahas film yang mengisahkan hubungan dua orang sahabat yang kemudian persahabatan mereka memudar ketika mulai saling memperebutkan seorang wanita cantik. Film ini berjudul This Means War, dan ini adalah alur ceritanya. Kisah akan dibuka dengan memperlihatkan dua pemeran yang menjadi fokus utama kita dalam film ini. Di sini ada Tak dan Frank. Diceritakan bahwa mereka merupakan seorang agen rahasia yang sedang menjalani misinya. Tak lama setelah mereka menunggu, akhirnya datang penjahat yang sudah mereka tunggu-tunggu, yang bernama Hedrick bersama para anak buahnya. Mereka kemudian mengikuti seluruh gerak-gerik Hedrick, namun sayangnya mereka ketahuan. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun akhirnya terjadi, yang kemudian menyebabkan adik Hedrick tewas. Dan sayangnya Hedrick ternyata berhasil kabur menggunakan parasut yang telah ia siapkan. Alhasil misi mereka pun gagal total. Gagalnya misi Frank dan Tak untuk menangkap penjahat kelas kakap ini ternyata membuat jengkel bos mereka. Alih-alih menangkap penjahat, aksi mereka ini malah membuat geger seluruh kota. Dan mereka pun kemudian dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Berpindah ke tempat lain, di sini kita dilihatin seorang wanita yang bernama Lauren. Dan Lauren diceritakan sebagai seorang wanita yang terlalu sibuk pada pekerjaannya, hingga ia nggak punya waktu untuk berhubungan dengan pria. Dan di sini Lauren gak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Steve. Dalam percakapan ini kita bisa melihat ekspresi tersembunyi yang menyimpulkan bahwa Lauren cemburu pada Steve karena ia sudah punya tunangan. Lauren kemudian menceritakan hal ini ke sahabatnya yang bernama Trish. Dan karena Lauren dianggap sebagai wanita yang butuh hiburan dari seorang pria, akhirnya Trish pun menyuruhnya untuk menggunakan aplikasi kencan online. Tapi Lauren ternyata menolaknya, karena dirinya menganggap pria sebagai makhluk yang menjijikan. Berpindah ke Frank dan Tak yang sedang menghadiri pesta keluarga, di sini nenek mereka pun memerintahkan hal yang sama, yaitu agar Tak dan Frank mencari seorang wanita untuk diajak bercocok tanam. Setelah selesai dengan pesta, Tak pun kemudian menjemput anaknya yang sedang berlatih karate. Namun sayangnya hubungan Tak dengan anaknya ini tidak baik. Selain itu, Tak pun mencoba untuk mengajak mantan istrinya untuk kembali rujuk. Namun sayangnya permintaan Tak ditolak mentah-mentah. Kembali ke Lauren, esok harinya Lauren yang baru tiba di kantor ini dikejutkan karena ternyata dirinya telah didaftarkan pada sebuah aplikasi kencan online. Dan Trish kemudian mengatakan bahwa langkah ini diambil agar Lauren bisa enak-enak sama cowok. Jadi pengen ya. Dan tak lama kemudian Lauren akhirnya melihat profil seorang pria yang sangat tampan. Yang mana pria tersebut ialah Tak. Singkat cerita, scene berpindah menunjukkan Lauren yang sedang berkencan dengan Tak. Pada pertemuan awal ini mereka sudah saling ketawa-ketawa gemes. Yang mana hal ini membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa mereka sudah saling menyimpan rasa. Seusai kencan dengan Tak, Lauren akhirnya menyempatkan diri untuk berkunjung ke toko film. Dan di sini Lauren akhirnya bertemu dengan pria tampan lainnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Frank. Dalam perbincangan ini kita bisa tahu bahwa mereka ternyata punya banyak kemiripan. Dan Frank pun akhirnya mengajak Lauren untuk kencan pada esok malam. Setelah selesai, Frank dan Tak kemudian kembali ke kantor mereka. Dan di sini mereka dengan bangganya ingin memperkenalkan calon pacar mereka masing-masing. Dan ketika saling diperlihatkan mereka tentu kaget, karena ternyata mereka mendekati wanita yang sama. Setelah mengetahui hal ini, Frank dan Tak pun akhirnya membuat sebuah peraturan, yaitu mereka berdua tidak boleh melakukan hubungan intim dengan Lauren, sampai Lauren yang memutuskan sendiri. Akhirnya usaha Tak dan Frank untuk mendekati Lauren pun dimulai. Diawali dengan Tak yang membawa Lauren ke pasar malam. Di sini secara mengejutkan Tak bisa membuat Lauren bahagia. Selain itu, Tak pun memperlihatkan Lauren sebuah arena sirkus yang kemudian dinaiki keduanya. Setelah bermesraan, keduanya pun akhirnya saling beradu mulut. Enak ya. Esok harinya giliran Frank pun tiba. Dalam kencannya Frank membawa Lauren ke sebuah bar yang begitu mewah. Namun sayangnya hal ini ternyata tidak disukai oleh Lauren. Karena Frank dianggap terlalu menunjukkan sisi kemewahannya yang seakan bisa membeli wanita. Namun ketika mereka berdua saling berdebat, tiba-tiba datang Steve yang merupakan mantan Lauren yang tadi kita lihat di awal film. Karena Lauren ingin terlihat bahagia di mata Steve, ia pun kemudian memaksa Frank untuk beradu mulut dengannya. Yang mana hal ini ternyata membuat Steve sedikit cemburu. Setelah selesai, Frank akhirnya membawa Lauren ke sebuah restoran.
Dan di sini Lauren akhirnya mulai dapat membuka dirinya kepada Frank, yang mana ini tentu menjadi sebuah hal yang positif. Pada esok harinya persaingan pun berlanjut, dan kini mereka masing-masing menyiapkan tim intel untuk mengamati kegiatan Lauren selama 24 jam, yang mana hal tersebut sebenarnya melanggar hukum ya. Dan malam harinya Tak bersama Frank pun kemudian memasang kamera pengintai di setiap sudut rumah Lauren. Pada esoknya, Tak bersama Frank pun kemudian kembali mendapat sebuah misi, yaitu untuk menangkap salah satu anak buah Hedrick yang bernama Ivan. Dan singkat cerita mereka pun kemudian tiba di sebuah diskotik. Namun saat mereka baru masuk, sayangnya aksi mereka ini langsung ketahuan. Alhasil baku tembak dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Untungnya Ivan masih bisa mereka tangkap. Setelah berhasil menangkap Ivan, kini misi mereka pun kembali tertuju pada Lauren. Dan dalam pengintaian ini Lauren mengatakan bahwa ia akan memutuskan untuk memilih siapa pria yang pantas cocok tanam dengannya dalam waktu 1 minggu lagi. Alhasil keduanya pun kini mulai berusaha lebih giat lagi. Diawali dengan Tak yang mempersilahkan Lauren untuk mengendarai mobil idamannya. Yang mana hal ini membuat Lauren sangat-sangat bahagia. Karena untuk pertama kalinya ia akhirnya bisa bebas untuk berkendara. Dan pada malam harinya pun tiba giliran Frank untuk memperlihatkan sebuah lukisan dari pelukis favorit Lauren. Melihat pengorbanan Frank yang mau untuk mengoleksi lukisan langka hanya untuknya, akhirnya Lauren pun luluh. Kemudian pada kencan selanjutnya, Tak membawa Lauren untuk bermain paintball. Tahu kan kalian yang tembak-tembakan pakai cat air itu? Dan di sini Lauren sangat terkejut karena melihat Tak yang begitu jago dalam permainan tersebut. Dan sampai-sampai Lauren pun gak sengaja nembak si Johnny. Sementara itu Frank membalas kencan Tak dengan cara membawa Lauren ke toko anjing, yang mana anjing merupakan hewan yang begitu Lauren sukai. Membawa Lauren ke tempat ini ternyata bisa membuat Lauren bahagia. Setelah menjalani kencan dengan 2 pria sekaligus, Lauren pun akhirnya bercerita tentang kebingungannya kepada Trish. Lauren merasa bahwa Tak dan Frank sama-sama pria yang sempurna. Trish selalu memberikan saran bahwa satu-satunya cara untuk tahu kekurangan mereka ialah dengan cara bercocok tanam. Wow! Saran ini pun kemudian langsung dilaksanakan oleh Lauren. Pertama-tama ia mencoba untuk bercocok tanam bareng Tak. Namun sayangnya Frank yang telah mensabotase ruangan tersebut pun akhirnya mengganggu jalannya bercocok tanam. Setelah gagal bersama Tak, kini Lauren mencoba untuk cocok tanam bareng Frank. Namun sayangnya percobaan Lauren kembali gagal, karena Frank ternyata ditembak peluru bius oleh Tak dari kejauhan. Alhasil mereka pun gak jadi bercocok tanam, karena Frank udah teler duluan. Dan karena gagalnya semalam, Frank pun lalu menebus kesalahan tersebut dengan ngajak Lauren berkenalan dengan keluarganya. Dan seperti yang kalian tahu, cewek paling seneng kalau udah dikenalin sama keluarga si cowok. Hal ini pula yang terjadi pada Lauren. Dan saking senengnya ketika Lauren pulang pun alhasil mereka kemudian bercocok tanam. Sambil diliatin sama anak buahnya si Tak. Pada esok harinya mereka pun terbangun. Dan Lauren mengatakan bahwa semalam Frank benar-benar hebat. Namun Frank seketika teringat pada Tak, karena ia telah melanggar peraturan yang dibuat. Alhasil Tak pun kemudian membalas aksi Frank ini dengan memperkenalkan keluarganya kepada Lauren. Namun satu-satunya keluarga yang Tak punya hanyalah anaknya sendiri. Dan ternyata hal ini tidak membuat Lauren merasa risih sama sekali. Bahkan mereka pun akhirnya bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama. Setelah bersenang-senang, singkat cerita mereka akhirnya pulang. Dan di sini cocok tanam pun kembali terjadi. Dan esok harinya kita diliatin Tak dan Frank yang berada di kantor. Di sini perselisihan yang terjadi di antara mereka pun semakin hebat. Ini jelas gara-gara Lauren. Sampai-sampai Tak mengatakan bahwa sekarang Frank sudah bukan sahabatnya lagi. Namun di tengah-tengah perdebatan tiba-tiba Tak mendapat telepon dari Lauren. Yang mana ini disimpulkan sebagai pesan bahwa sekarang Lauren sudah memilih Tak sebagai pacarnya. Dan Frank pun terpaksa harus mengakui kekalahannya ini.
Namun saat ia hendak akan pulang, Frank ternyata tidak sengaja melihat sebuah rekaman. Yang mana dalam rekaman itu kita bisa melihat Tuck dan Lauren yang sedang diikuti oleh Hendrik, yang merupakan penjahat incaran mereka sejak lama. Ini berarti sekarang nyawa Tuck dan Lauren sedang dalam bahaya. Singkat cerita, Frank pun kemudian mendatangi Tuck dan Lauren ke sebuah restoran. Lauren yang melihat hal ini pun tentu kaget, karena sekarang dua pria yang udah cocok tanam dengan dia ada di depannya. Lauren kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet. Selagi Lauren pergi, Frank langsung mengatakan bahwa sekarang Tuck sedang diikuti oleh Hendrik. Namun sayangnya Tuck tidak percaya dengan omongan Frank ini. Mereka berdua pun kemudian terlibat baku hantam. Dan ketika Lauren kembali, ia begitu terkejut karena ternyata dua pria yang selama ini ia dekati saling mengenal satu sama lain. Lauren merasa bahwa dirinya udah dipermainkan sesuka hati. Lauren yang kecewa pun akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Namun ketika Lauren akan pergi, sayangnya mobil Trish dan Lauren udah dihadang oleh Hendrik. Alhasil mereka pun akhirnya diculik. Sementara itu, Tuck dan Frank yang baru selesai ribut pun mendapat panggilan dari Hendrik yang menyatakan bahwa Lauren akan dibunuh sebentar lagi. Dan tanpa lama-lama mereka berdua pun langsung mengejar mobil Hendrik. Aksi heroik sambil kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Di sini Frank berhasil menyelamatkan Lauren dengan loncat dari mobilnya, sekaligus melumpuhkan beberapa anak buah Hendrik. Sampai pada akhirnya mobil mereka terjebak pada sebuah jalan buntu. Saat berhenti, akhirnya Frank dan Tuck saling memaafkan satu sama lain dan mempersilahkan agar Lauren memilih prianya sendiri. Namun selagi mereka ngebacot, tiba-tiba datang Hendrik. Dan untungnya mereka berhasil memberhentikan mobil tersebut. Dan di sini merupakan momen penentuan, yang mana akhirnya Lauren memilih Frank sebagai pacarnya. I'm okay. Dan singkat cerita, pada akhir film kita dilihatin Tuck yang kembali balikan sama mantan istrinya. Karena ternyata di sini Tuck jujur bahwa selama ini ia merupakan seorang agen rahasia. Sementara itu Frank dan Lauren pun sekarang resmi berpacaran. Kalau kata channel sebelah sih, ini ending yang sangat membagongkan. Tapi gak apa-apa, filmnya lumayan seru kok. Dan pada akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like biar channel ini terus berkembang. Dan inilah This Means War.